Hai semua oke kan hari ini? Inilah alur cerita untuk hari ini. 完成，可瞬间获得剑意，一回就能拯救天下苍生吗？走过多少年，想打赢千苍心结。 Titik start dari film ini, dimulai dengan terdapat seorang bapak berambut putih yang diketahui bernama Song Yu, berjalan maju dengan satu tangannya memegang pedang kuning, dan paras wajah menantang satu bapak berambut hitam yang berada di hadapannya yang diketahui bernama Changdi. Dengan tegas, Bapak Song Yu mengatakan untuk menghentikan obsesi sesatnya Bapak Changdi, yang akan menghancurkan dunia. Dunia pun tidak akan selamat, oleh siklus reinkarnasi yang diciptakan Bapak Song Yu, tutur Bapak Changdi. 苍帝，宋宇， Tidak ingin berbasa-basi lagi, mereka langsung menyambung perdebatan dengan saling menyerang. Pedang dengan kilatan kuning dan ungu beradu dan berupaya untuk unggul, namun keduanya memang seimbang. Serangan meyakinkan jurus ungu Bapak Changdi, mampu Bapak Song Yu hempaskan dengan baik. Tidak ingin kalah, Bapak Song Yu pun mengeluarkan jurus kuning, yang melesat menyerang Bapak Changdi. Serangan itu berhasil dihindari oleh Bapak Changdi. Untuk kedua kali, Bapak Song Yu mengeluarkan jurus naga goib kuning dan putih andalannya yang mematikan. Di momen yang sama, Bapak Changdi juga turut mengeluarkan jurus ungu super cool, dan kedua jurus andalan mereka saling beradu. Jurus andalan Bapak Song Yu menjadikan Bapak Changdi tewas seketika. Dengan cepat, Bapak Song Yu mengeluarkan mangkuk reinkarnasi, dan menyedot jiwa Bapak Changdi namun mangkuk tersebut tidak mampu menyedotnya. Akibat dari pertarungan sengit serta kondisi fisik yang semakin lemah, ditambah ketidakberhasilan pengambilan jiwa Bapak Changdi, membuat Bapak Song Yu duduk lelah sesekali terbatuk. 死吧，生死轮回！天飞人！ Lalu tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kehadiran suara seseorang, suara jiwa seseorang yang terombang-ambing, menjadikan keadaan keputusasaannya berubah seketika, menjadi harapan sukacita. Jiwa yang terombang-ambing tersebut, adalah milik dari seorang pemuda yang baru wafat, karena menyelamatkan seseorang yang hampir tenggelam. Tanpa menunggu lama, Bapak Song Yu lekas menangkap jiwa pemuda malang itu, dan seketika pemuda tersebut kembali hidup. 陨落的命运了。 Untuk mewujudkan harapannya, Bapak Song Yu langsung melakukan proses reinkarnasi, menanamkan jurus serta ilmu sihir yang dimilikinya, pada tubuh seorang pemuda beruntung tersebut. Begitu proses reinkarnasi selesai, tubuh Bapak Song Yu berangsur-angsur menghilang. Bapak Song Yu meninggalkan dunia dalam keadaan tenang dan damai. 毕生所修的寂灭剑和阴阳一绝传授。 Pada satu malam pada sebuah istana, tubuh hasil reinkarnasi pemuda itu terkirim pada satu ruang kamar, lalu pemuda tersebut terbangun dan mendapati dirinya, tidak mengetahui ia sedang berada di mana. Tetapi ia dengan cepat, mengetahui bahwa tepat di depannya terdapat seorang perempuan genit bernama Lin Xingxi, sedang berusaha menggodanya. 头痛啊，你穿不穿？ Enggak lama, seseorang berteriak memanggil namanya, sembari mengumpat di dobraknya pintu kamar dari pemuda itu. Seketika, pemuda yang bernama Suzo di sana terkejut. Satu bapak yang berteriak sembari marah diketahui bernama Xing Fengsa, di hari itu ia akan menikahkan putrinya, dengan Suzo. Amarahnya memuncak dengan ditemani dua pengawalnya,
memergoki langsung bahwa Suzo telah melakukan hal yang enggak-enggak pada wanita di hadapannya. Enggak sempat menjelaskan bahwa itu adalah sebuah jebakan, Suzo langsung diberikan pelajaran. 青某可是好姐妹呀！哇，你们听我解释啊！ Sementara pada area luar istana, telah berkumpul panitia-panitia acara yang didatangi para tamu yang memberikan hadiah, serta mengucapkan selamat atas perayaan pernikahannya itu. 别乱说。恭喜秦府千金招得成龙快婿，哎，谢谢啊，恭喜恭喜啊，恭喜恭喜！ 恭喜！ Di momen yang sama, mereka yang sedang berkumpul di halaman istana, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Suzo yang mendarat tepat di tengah-tengah mereka. Selaras dengan mereka, seorang Suzo pun sangat-sangat dikejutkan oleh kemunculan seorang wanita yang ternyata adalah istrinya yang diketahui bernama Shin Singmo. Beliau memiliki paras cantik sekali. Saking wajah istrinya begitu cantik sekali, membuat seorang Suzo luluh bertekuk lutut. 我也看看。 Seperti tidak menyangka akan menjalankan kehidupan baru, dengan menikahi putri yang sangat cantik. Seketika, Shinmo mengulurkan tangan lembutnya untuk meraih tangan dari suaminya, dan mengajaknya berdiri. Mengajaknya untuk pulang bersama. 好美啊！ Baru saja kaki mereka dilangkahkan beberapa langkah, secara tiba-tiba mereka dihentikan oleh seorang pria bertubuh besar, yang diketahui bernama Sisan. Si Sisan menghentikan mereka, bermaksud untuk mengajak duel Suzo pada kompetisi keluarga. Andai kata Suzo dikalahkan Sisan, maka Suzo harus merelakan Singmo menikahi kakak dari Sisan. Begitu mendengar orang lain akan menjauhkan istrinya dari Suzo, seketika muncul jiwa berani membara pada diri Suzo, dan ia menerima untuk melakukan tantangan berduel dengan Sisan. 你敢不敢接受我的挑战？ 好，接下了。 Begitu selesai menjawab permintaan Sisan, Suzo meraih tangan Singmo, dan mengajaknya pulang dengan penuh percaya diri. Pada keesokan harinya, pada satu halaman rumah keluarga Shin, ayah mertua Suzo memarahi dirinya, atas tingkah laku konyol yang telah ia perbuat. Selain memarahi, ayah mertuanya juga meminta Suzo untuk pergi latihan bela diri. Suzo tidak boleh meninggalkan tempat latihan tanpa seizin dari ayah mertuanya. Percakapan diakhiri dengan Suzo berlari terbirit-birit, karena ayah mertuanya memukul bokong Suzo dengan gagang kemoceng. 哎呦呦，是岳父大人。 Selesai memarahi Suzo, ayah mertuanya mendengar ketakutan yang dialami Singmo, akan niat buruk keluarga Si dan Li pada keluarga Shin. Perasaan kekhawatiran yang mereka alami saat itu tiba-tiba bertambah, setelah ada seorang tetangga menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa keluarga Si dan Li membuka toko senjata di depan rumahnya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung melangkah mendatangi tempat perkara. Dari kejauhan pada salah satu atap rumah, ayah Singmo serta Singmo memantau keluarga Si dan Li yang sedang menjajakan senjata dengan niat pedang, pada segerombolan warga. Segerombolan warga akhirnya tertarik untuk membeli senjata dengan niat pedang, setelah mengetahui senjata dengan niat pedang dapat memotong semen dengan mudahnya. Terkuak ingin menemukan jawaban dari satu pertanyaan dalam benak ayah Singmo dan Singmo, tentang dari mana keluarga Si dan Li berjumpa dengan master senjata niat pedang. Masih di tempat yang sama, pada balik pagar gapura si Suzo ternyata ikutan menyimak obrolan Singmo dan ayahnya tentang senjata niat pedang. Teringat olehnya bahwa Bapak Songyu berhasil menanamkan niat pedang pada tubuh Suzo, Suzo merasakan kebahagiaan niat pedang telah ditanamkan dalam tubuhnya. Sembari berjalan sambil mengobrol, Singmo dan ayahnya didatangi dua orang dari keluarga Si dan Li. Mereka memiliki nama Li Wangfeng dan Si Zhen. 秦家主久违了。 Setelah Si Wangfeng dan Si Zhen selesai berbasa-basi dengan menanyakan kabar dari keluarga Shin, tanpa menahan-nahan mereka mulai menuturkan niat dasar mereka menemui keluarga Shin. Dituturkan mereka bahwa toko senjata keluarga Shin mulai sepi, dan mereka menawarkan agar keluarga Shin mau bergabung dengan toko senjata milik mereka. Untuk meyakinkan keluarga Shin, Si Zhen mengeluarkan senjata niat pedang yang dimilikinya. Tidak ingin dipandang lemah,
dengan tegas Ayah Singmo berucap bahwa keluarga Xin menolak bergabung dan juga memiliki senjata niat pedang. Untuk menambah kegusaran pada keluarga Xin, Wang Feng dan Shi Zhen meminta keluarga Xin untuk menunjukkan kepada mereka senjata niat pedang yang dimiliki keluarga Xin. Di saat yang sama, Ayah Singmo meminta pelayannya untuk membawakan senjata-senjata andalan, guna diperlihatkan pada orang-orang yang hadir di sana. 先把我亲自把关的那批金刚武器拿走。是。 Pada balik pagar gapura di sana, seorang Suzo yang telah menyimak obrolan mereka, berupaya akan membantu keluarga Xin untuk memiliki senjata niat pedang sesungguhnya. Tanpa diketahui orang, Suzo menyelinap masuk pada gudang senjata keluarga Xin, sepasang kakinya mengarahkan dirinya, menemukan satu kotak berisi senjata-senjata biasa keluarga Xin. Tanpa berlama-lama, Suzo segera menyalurkan energi niat pedang pada senjata-senjata yang tertata rapi, pada kotak pedang di sana. Senjata-senjata biasa yang berada pada kotak tadi, sekarang sudah berubah menjadi senjata dengan niat pedang. Kemudian Pak Pelayan dan Suzo bergotong royong membawa kotak berisi senjata niat pedang, ke tempat keluarga Xin dan Shi berkumpul. Kotak berisi senjata niat pedang yang dibawa Suzo, berhasil diletakkan di tengah-tengah mereka. Enggak menunda-nunda, Suzo segera membuka kotaknya. Mereka semua pun menyaksikan bersama senjata-senjata dengan niat pedang, tertata rapi pada kotak di sana. Tempat berlatihnya saat ini merupakan sebuah gudang penyimpanan senjata. Oleh karena itu, ia bersemangat untuk memakai mangkuk reinkarnasi untuk menelan senjata-senjata logam, yang berada di tempat latihannya. Percobaan perdana pemakaian mangkuk reinkarnasi oleh Suzo berhasil diaktifkan, lalu beberapa senjata logam berhasil diraih dan ditelan, sehingga membentuk sebuah bulatan bola emas yang kemudian ditanamkan oleh naga emas pada tubuh Suzo di sana. Seketika energi besar menyelimuti tubuh Suzo, dan menjadikan Suzo meraih satu tahap kultivasinya. Berpindah pada satu area halaman di sebuah tempat hiburan malam, kita mendapati dua orang pemuda bernama Silei dan Sisen yang sedang dalam keadaan mabuk, merasa gembira karena telah dihibur oleh wanita-wanita yang mereka sukai. Di satu jalan desa, di waktu malam yang sunyi Silei dan Sisen yang harus berjalan sempoyongan karena mabuk, sembari bercanda hendak menuju arah pulang. Tiba-tiba, satu benda melayang cepat mengarah pada mereka dan berhasil ditangkap oleh tangan Silei. Nampak Sisen menjadikan dirinya pada mode waspada. Tepat di hadapan mereka, perlahan seseorang bertubuh besar berjalan mendekati mereka. Ternyata seseorang bertubuh besar itu adalah Sisen. Ia melemparkan sekantung uang berjumlah 100 tael, yang tadi berhasil ditangkap oleh tangan Silei. Sejumlah uang tersebut ia bayarkan guna menyuruh mereka untuk menghabisi Suzo. Mengetahui uang yang akan mereka dapatkan berjumlah banyak, maka walaupun mereka memiliki hubungan pertemanan dengan Suzo, mereka akan tetap melaksanakannya. Beralih pada tempat Suzo berlatih, ia nampak telah selesai melakukan proses penerimaan bola-bola naga emas pada tubuhnya. Oleh karena itu, mangkuk reinkarnasi ia taruh kembali pada tubuhnya. Di saat ia berbicara pada dirinya sendiri, tentang ketidaktahuannya akan seberapa tingkatan level kultivasinya saat ini, tiba-tiba lamunannya terputus akibat datang dua orang Silei dan Sisen mendobrak pintu tempat latihannya. Dua orang yang sebenarnya teman Suzo tersebut, langsung melayangkan perkataan bahwa mereka akan membunuhnya. Selesai mengambil pedang ia langsung menggunakan pedangnya untuk kembali menyerang, dan menahan serangan dari dua orang temannya di sana. Serangan demi serangan berhasil mereka lancarkan, dalam upaya melewati serangan dan memenangkan pertarungan. Pada satu momen, Suzo memiliki celah untuk melancarkan serangan, dan ia berhasil menumbangkan Sisen yang memiliki kekuatan esensi darah tingkat ke-6. Menyaksikan satu temannya telah tewas, nampak kegusaran pada wajah Silei, yang menyaksikan Suzo yang hanya tingkat ketiga dapat menewaskan kawannya.
Sebuah perkataan meminta ampun dari mulut si Lei, tak menghentikan Suzo untuk juga menghabisi dirinya. 卖你的命！哎，拿命来！ Kemudian, Suzo kembali berbicara pada dirinya, mungkinkah ia saat ini telah berada pada esensi darah tingkat ke-7. Lagi-lagi lamunannya terputus, ia dikejutkan oleh kemunculan sosok perempuan, yang duduk pada kayu di bangunan tempat berlatih Suzo. Sosok wanita berbusana ungu tersebut diketahui bernama Daiyoyo, ia berucap kota Lin An bertambah semakin seru, dan menyadari bahwa Suzo memiliki kemampuan bela diri yang tersembunyi. 这林安真的是越来越有趣了。 Ia kemudian melayang perlahan turun ke bawah. Sesampainya di bawah, wanita ini yang diketahui adalah mantan guru bela diri dari keluarga Shin, perlahan berjalan mendekati Suzo. Daiyoyo berkata si Suzo untuk tetap santai, enggak akan diapa-apain. Di momen yang sama, kitab keterampilan medis yang ditanamkan pada tubuh Suzo menjadi aktif secara otomatis. Kitab keterampilan medis yang sudah bercampur dengan jiwa Suzo itu, secara langsung membuat Suzo memiliki kemampuan merasakan penyakit yang diderita Daiyoyo. Penyakit kerusakan jantung yang Daiyoyo derita, bisa dengan jelas Suzo lihat. Di kesempatan itu, Suzo menyampaikan jika penyakit jantung Daiyoyo tidak disembuhkan, maka Daiyoyo tidak mungkin bisa hidup lama. Di momen yang sama, Daiyoyo berbicara pada dirinya mengapa si Suzo dapat mengetahui penyakitnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa tidak satu pun orang yang tahu tentang penyakitnya. 这是老头子的阴阳一诀，他既然能自动运转，恐怕就活不了多久了。 Jelas itu membuat Daiyoyo merasa khawatir, ia tidak ingin semua orang tahu tentang keadaan sebenarnya tentang penyakit kronis yang dialaminya. Maka dari itu, ia harus menghabisi Suzo. 看来这小子不能留了。 Namun ia menghentikan niat untuk menghabisi Suzo, begitu mendengar perkataan Suzo bahwa Suzo dapat menyembuhkan penyakitnya. Daiyoyo mulai memutar otaknya, dan ia melanjutkan aksinya dengan berupaya merayu Suzo, tetapi rayuannya dapat dipatahkan dengan mudah. Ide brilian untuk mencari keuntungan sesat dengan cepat, muncul pada benak Suzo. Suzo mengizinkan dirinya untuk berpura-pura dapat menyembuhkan penyakit jantung Daiyoyo, dengan syarat Daiyoyo harus memberikannya uang sejumlah 300 tael. Enggak berpikir lama, Daiyoyo langsung menyetujui karena 300 tael menurutnya, harga yang sangat murah untuk menyembuhkan penyakit yang ia derita. Mereka pun tampak kegirangan atas hasil kesepakatan bersama. Beberapa saat kemudian, Suzo memulai proses pengobatan dengan memberikan sejumlah tusukan jarum akupuntur pada area punggung Daiyoyo. Ucapan au keluar dari mulut Daiyoyo, selaras dengan menancapnya jarum pada punggung Daiyoyo. Enggak lama-lama, proses pengobatan nampak telah selesai. Proses pengobatan yang diberikan, menjadikan Daiyoyo merasa penyakitnya telah sembuh. Sesuai kesepakatan, Suzo diberikan uang sejumlah 300 tael. Merasakan hasil pengobatan yang bagus oleh Suzo terhadapnya, Daiyoyo pun menawarkan uang sejumlah 300 tael kembali, jika Suzo dapat menyembuhkan penyakit temannya Daiyoyo. Bisa mendapatkan uang, Suzo pun tidak menolaknya. Mereka nampak berlari menuju kediaman teman Daiyoyo, yang menderita suatu penyakit tertentu. Pada satu malam yang sama, Daiyoyo telah sampai pada satu ruang kamar di mana Daiyoyo menyekap seseorang, yang telah ia racuni. Daiyoyo tega menyekap seseorang yang diketahui bernama Yu Feng di satu kamar, dikarenakan Yu Feng mengetahui bahwa Daiyoyo menderita penyakit jantung, dan tidak ingin Yu Feng membocorkan kesemuanya. Begitu Daiyoyo meyakini dirinya telah sembuh, dirinya melepaskan Yu Feng dan langsung memanggil Suzo untuk memeriksa jenis penyakit dari tubuh orang yang memiliki rambut pirang tersebut. Dengan menghadirkan keyakinan yang optimal, Suzo menyampaikan hasil diagnosanya bahwa Yu Feng telah menderita penyakit bunga willow.
yang merupakan suatu penyakit yang berbahaya, dan dapat menular pada orang lain. Mendengar apa yang disampaikan Suzo, Yufeng terlihat gusar hingga menangis, dan berharap ada seseorang yang dapat menghilangkan penderitaannya. Suzo terlihat mendekati Yufeng, dan meminta Yufeng untuk melepaskan pakaiannya. Yufeng dengan segera melepaskan pakaiannya, maka Suzo pun dengan segera melakukan proses pengobatan pada Yufeng. Proses pengobatannya sudah selesai dilakukan, saat ini Yufeng merasa dirinya sudah terbebas dari penyakit bunga willow. Dengan segera Suzo meminta uang sejumlah 300 tael pada Daioyo, sesuai perjanjian Daioyo memberikannya dengan mudah. Menyaksikan Suzo menerima sejumlah uang dari Daioyo, timbul ide bisnis pada benak Yufeng, untuk berkolaborasi ekonomi dengan Suzo. Maka dari itu, Yufeng melakukan pendekatan pada Suzo, dengan mengajaknya minum kopi pada sebuah kafe. Sembari minum-minum pada sebuah meja di salah satu kafe, mereka terlihat sudah semakin akrab, Daioyo pun turut merasakan keakraban di antara mereka. Dalam percakapannya, Suzo menyampaikan pada Daioyo dan Yufeng, bahwa ia yakin nanti akan memenangkan pertarungan pada pertandingan keluarga melawan Sisan. Karena pertandingan keluarga dilakukan pada esok hari, pada malam yang sama Suzo bergegas melanjutkan proses latihan bela dirinya, ia pun terlihat melemparkan sejumlah uang perak yang ia punya, pada mangkuk reinkarnasi di sana. Dengan menyerap esensi darah yang bersumber dari uang perak yang ia punya, maka dengan cepat ilmu jurus Suzo mencapai ranah esensi darah tingkat 9. Pada area luar tempat berlatih Suzo, Daioyo dan Yufeng merasa takjub akan kemampuan magis yang dimiliki Suzo, karena mampu mencapai ranah esensi darah tingkat 9 secara singkat. Pada keesokan harinya, satu pertandingan kompetisi Lin-An kelima yang telah ditunggu-tunggu resmi dimulai. Pertandingan ini akan mempertemukan deretan orang-orang yang ahli bela diri, antara keluarga Sin dan keluarga Si. Bersama kita melihat sebuah pertandingan pembuka telah dilakukan, mempertemukan antara Sisan dari keluarga Si dan lawannya dari keluarga Sin. Tidak membutuhkan tenaga yang besar dan hanya dalam waktu singkat si Sisan dari keluarga Si, dengan mudah mengalahkan seseorang yang mencapai ranah esensi darah tingkat 7 dari keluarga Sin. Sebuah pertandingan pembuka yang membuat anggota keluarga Si yaitu Si Guangping, menyadari bahwa keluarga Si berada 1 poin di atas keluarga Sin. Berbeda pada keluarga Sin, ayah mertua Suzo serta Singmo harus menerima kekalahan di pertandingan pembuka ini. Terlebih lagi ayah mertua Suzo harus mendengar ocehan Si Guangping yang bernada ejekan, karena keluarga Sing dikalahkan 4 kali berurutan oleh keluarga Si. Kembali Si Guangping mengoceh jikalau kali ini keluarga Sin mengalami kekalahan lagi, maka bisnis senjata keluarga Sin harus ditutup. Yang menjadikan ayah mertua Suzo serta Singmo mengalami kegusaran di sana. Enggak lama, Suzo dengan gayanya yang santai tiba di arena pertandingan, yang sedikit mengurangi kegusaran ayah mertuanya. Sementara, Singmo ingin Suzo mundur dari pertandingan. Perlakuan merendahkan Sisan terhadap Suzo yang menyediakan kotak peti mati untuk Suzo, menjadikan tingkat kepercayaan diri Suzo semakin meningkat dan sangat siap untuk bertanding melawan Sisan. Keduanya saat ini sudah berada pada satu arena. Walaupun ayah mertua Suzo melontarkan bujukan untuk menyerah, Suzo tetap teguh berdiri di arena tersebut. Dan kini keduanya sudah memegang senjata pada tangan mereka masing-masing, dan enggak basa-basi lagi mereka segera saling melancarkan serangan. Dan keduanya nampak dapat menahan, dan menghindari serangan yang dilancarkan masing-masing. Lagi, Sisan memanas-manasi perasaan Suzo. Maka dari itu, Suzo mengaktifkan satu jurus dan kemudian melancarkan jurusnya yang membuat tubuh Sisan tidak dapat menahan dan bergerak mundur. Suzo mengetahui, dirinya saat ini lebih unggul dari Sisan, maka ia merencanakan untuk melancarkan hanya setengah saja jurusnya,
agar enggak membuat Sisan terbunuh. 我的最好时机，我怎么会不老？ Tidak ingin merasakan malu jika harus kalah, Sisan membangkitkan jurus besar yang ia miliki. Pertarungan apik antara keduanya kembali berlanjut, serangan demi serangan berhasil mereka lancarkan dan juga mereka hindari. Di satu detik, Suzo terlihat mengaktifkan jurus yang ia miliki. Keduanya bergerak beradu, dan kemudian keduanya saling berdiri berhadapan di atas arena. Para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan, menyimpulkan bahwa Suzo telah mengalami kekalahan. Dugaan penonton keliru, Sisan yang berdiri menghadap ke Suzo terlihat lelah, dan harus menopang tubuhnya oleh sepasang lututnya, ia pun terbatuk-batuk hingga memuntahkan darah. 赢了！ Enggak lama, Sisan bergerak bangkit kembali dan dengan kekuatannya, ia berhasil menggunakan jelmaan boneka api raksasa, untuk melawan Suzo. 1-2 pukulan yang dilayangkan boneka api raksasa di sana, dengan mudah Suzo menghindarinya. Satu kesempatan, Suzo bergerak dan berhasil menghujamkan pedangnya, menghancurkan boneka api raksasa dari Sisan. Sisan terlihat semakin terluka dan tubuhnya terpelanting mendarat tepat pada peti, yang ia sediakan sebelumnya untuk Suzo. Sontak ayah mertua Suzo, Singmo dan para pendukung Suzo bergembira atas keberhasilan Suzo mengalahkan Sisan. Dan tentunya toko senjata akan tetap dikelola oleh keluarga Shin. Di saat sedang merayakan kegembiraan, si Guangping dengan wajah kesalnya tiba-tiba memanggil Suzo, untuk memintanya melakukan pertandingan kembali melawan si Zen. Jika kemenangan memihak padanya, ia masih ingin merebut kekuasaan keluarga Shin yaitu menjadi pengelola pasar barat kota Lin'an. Senada dengan hal tersebut, Suzo pun akan tetap mempertahankan pengelolaan pasar barat ditambah si Guangping harus memberikan uang sejumlah 1000 tael, jika saja Suzo dapat kembali memenangkan pertandingan kali ini. 配的少年， 你就愿意一辈子躲在老婆的裙子底下？ Seusai si Guangping menyetujui permintaan Suzo, si Zen melambungkan tubuhnya menuju ke area arena di sana. Enggak lama-lama, si Zen segera membangkitkan jurus andalan yang dimilikinya, yaitu guntur cakar harimau ungu. Senada dengan si Zen, Suzo pun enggak mau main-main dan berhasil kembali membangkitkan naga emas raksasanya. Mereka terlihat bergerak beradu berusaha untuk saling menghancurkan, dan berhasil menghancurkan gedung di dekat arena. Pasca beradu yang hanya sebentar saja, jurus mereka nampak meredup, dan belum diketahui siapa yang menjadi pemenangnya. 我早就想噎死他了！ 雷电虎爪！ Mereka kembali nongol di layar, bisa disaksikan tameng besi yang menutupi tangan si Zen hancur, dan kemudian ia pingsan. Maka dari itu, Suzo lah yang berhasil mengalahkan si Zen dan kembali menjadi pemenang. 只有了一掌，你。 Sesuai kesepakatan, walaupun nampak kesal, si Guangping menyerahkan pembayaran uang, sejumlah 1000 tael pada Suzo. Rasa kesal yang teramat sangat karena harus mengalami kekalahan, si Guangping ingin suatu kemenangan berpaling padanya, dengan mengajak Suzo untuk bertarung dengannya. Namun permintaan itu digagalkan oleh ayah mertua Suzo. Dengan kalah telak, si Guangping dan saudara-saudaranya pergi meninggalkan arena pertandingan. Dikarenakan Suzo menjadi pemenang pada pertandingan saudara kali ini, ia turut mengangkat harkat martabat keluarga Shin, maka ayah mertuanya mempersilakan Suzo, untuk mengelola pasar barat kota Lin'an dan juga memberikan uang sejumlah 20.000 tael padanya. Beberapa saat kemudian, terdapat satu wanita melangkah menghampiri mereka, ia adalah Lin Xingxi. Lin Xingxi menghampiri mereka dikarenakan ingin berbicara secara pribadi dengan Suzo. Ayah mertuanya meminta Suzo untuk meminta maaf, atas perilaku buruk Suzo terhadap Lin Xingxi di waktu lalu.
Sementara Singmo juga turut memberikan izin pada suaminya. Apa yang dilakukan Xingxi ternyata adalah untuk menggoda Suzo, agar Suzo mau bersama dengannya. Sementara Suzo mengatakan dengan tegas, agar Xingxi tidak mengganggunya lagi. 你放心吧。 Pada satu jalan di desa, Suzo nampak melamunkan perilaku Lin Xingxi padanya beberapa saat yang lalu. Enggak lama, pria berambut pirang Yufeng menemuinya dan mengucapkan selamat atas kemenangan Suzo, pada pertandingan keluarga yang baru ini berakhir. Karena ada pesta di Istana Kekaisaran, Yufeng mengajak Suzo untuk pergi bersama ke Istana Kekaisaran di sana. 听说你今天大获全胜，实在是值得庆祝啊！ Setibanya di sana, mereka duduk pada satu meja dengan banyak makanan di atasnya, juga dihibur oleh pentas tarian oleh wanita-wanita cantik. Hiburan selepas pertarungan tidak lama dinikmati Suzo, karena ayah mertuanya datang memarahinya, dan menjemputnya untuk meninggalkan tempat itu. Sebagai hukumannya, ayah mertuanya tidak jadi memberikan Suzo uang sejumlah 20.000 tael. Saat ini Suzo berada di tempat latihan bela dirinya lagi, daripada bengong enggak jelas, Suzo memutuskan untuk melakukan proses kultivasinya kembali. Uang 1000 tael menjamin dirinya, memiliki jurus esensi non-bawan tingkat 6. Ia menyudahi latihannya, proses latihan malam ini sampai membuatnya merasa lapar. Sesaat kemudian, Singmo menemuinya dan membawakan makanan untuk Suzo. Suzo sangat lahap memakan makanan hasil masakan istrinya, di area taman di sana. Sembari menyantap makanannya, Singmo mengajak untuk pergi bersama pada pertemuan sastra keluarga Si. Dengan bersemangat, Suzo mengatakan dengan senang hati akan pergi bersama istrinya. Tetapi Singmo akan berangkat sendirian saja, karena ia sedang menghukum Suzo atas kelakuannya minum minuman di tempat hiburan. 没关系，我可以等你慢慢想。 Di waktu yang sama, si Guangping memerintahkan bawahannya untuk mengatur rencana, dalam upaya menimbulkan penderitaan pada hidup Suzo. Rencana jahatnya akan dieksekusi pada acara pertemuan sastra keluarga Si. 安排日月星三大长老入手劫杀，是属下明白。 Pada hari esok, Suzo nampak berlari terburu-buru. Ia mesti menggagalkan Xingxi yang akan berperilaku buruk terhadap Singmo, di acara pertemuan sastra keluarga Si. Ternyata acara pertemuan sastra keluarga Si, hanya akal-akalan saja. Semua itu hanya upaya untuk mengelabui Suzo, sehingga dapat dilakukan suatu upaya untuk menghabisi Suzo. Mau lagi kan? Nantikan alur cerita film yang lainnya ya. Klik like dan subscribe.